Ku ingin langit, tak halangi pandanganku. Ku ingin bumi ini, tak sembunyikan hatiku. Ku ingin semua dewa pahami keinginanku. Ku ingin amarah ini menguap seperti kabut. Guru mengajarimu ilmu bela diri apa untuk dibaca begitu? Pokoknya yang lawan kita langsung kita habisin. Muridku yang baik, ini kepala gurumu, bukan samsak. Muridku ini emang sempurna, punya bakat luar biasa, kekuatannya dahsyat, tapi agak sedikit sadis. Dewa Naga pun takut padanya. Harus segera bikin dia mandiri, cepat nikah lebih baik. Guru, kau punya berapa murid seperti Kirana? Karena hanya kau, satu-satunya. Kalau begitu tunggu besar, nanti Kirana nikahi guru. 3 alam sebagai maharnya. Siapa yang berani protes ku bunuh keluarganya. Menjadi pasangan dewa paling bahagia di 3 alam. Aduh, kaget. Mimpi ini nyata banget. Kapan ya aku bisa punya istri? Ibu, kamu pernah bilang, asalkan aku menikah segala akan terungkap oleh batinta suci api. Tapi keluarga kita kondisinya seperti ini, mana ada istri yang mau? Astaga, Maaf ya, kukira tempat sebobrok ini nggak ada orang. Nggak nyangkamu. kakak. Ini, lancang betul. Taryananta, Taryananta, kau mau lari kemana lagi? Cepat lari. Hah? Lari kemana? Ini kan rumahku. Kamu ini siapa? Jangan tanya. Cepat lari. Mereka jagoan keluarga Kurnia. Pembunuh kelas atas, kau bisa mati. Kalian gila ya? Pembunuh kelas atas? Aduh. Dengar ya, pintu ini barang antik. 100 juta sini uangnya, bayar ganti rugi. Sok jagoan dari mana kau tahu kami ini siapa? Siapa yang peduli? Bawa kartu mahjong di kepala, sok jago judi. Dengar ya, aku ini Dewa Mahjong. Taryananta beraninya lari dari pernikahan tuan muda, berani sekali. Siapapun bisa kunikahi. Tapi pasti takkan menikah dengan Vino Kurnia. Pria ini tadi berani banget. Bagaimana kalau... Hehe. Bilang ke Vino Kurnia, aku sudah punya jodoh pilihanku. Besok kami akan menikah. Hah, sampai segitunya? Lancang Taryananta, angan turun tangan. Tolak tawaran tuan muda, jangan salah kami paksa. Kalau berani, coba hadapi aku. Hari ini, kubiarkan kalian mencoba ilmu silat dari Tari Ananta. Ilmu silat. Taryananta, kau menyinggung tuan muda. Betul kau. Hati-hati! Hati-hati. Ini racun paling mematikan, racun iblis. Aku nggak sengaja. Apakah kamu percaya? Kamu, Maaf. Aku bantu cabut. jangan! Taryananta, kau terkena racun iblis. Hanya keluarga Kurnia yang ada penawarnya. Bahkan gurumu Kirana Dewi takkan bisa menyelamatkanmu. Kalau mau hidup, datanglah ke keluarga Kurnia. Atau, betul. Kirana Dewi, kok sepertinya pernah dengar. Jagoan ilmu silat nomor 1 sepertiku, penguasa bela diri. Tak disangka mati segampang ini. Tapi, setidaknya sampai mati masih menjaga martabatku. Itu sudah cukup. Tona, aku bisa hisap racunnya. Aku jago menghisap, lihatlah. Jangan! Masih ngotot, padahal badanmu sudah mau kaku.
Menyelamatkan nyawa, perbuatan paling mulia. Tari, bukan guru tak sayang kamu, tapi keluarga Kurnia punya dua tetua setelah menikah. Kalau dia menindasmu, guru masih bisa membelamu. Tapi kalau kamu menolak menikah, kekuatanku masih dibatasi. Sulit membantumu. Kenapa Anda ada batasan ini? 1000 tahun yang lalu, peraturan ini guru leluhurmu, Guru Agung, yang membuatnya. Tapi setelah 1000 tahun, dia tak kunjung kembali. Jadi kita harus paham. Ini adalah takdir. Di dunia, siapa yang bisa membuatmu terus terbayang? Apa? Orang dari gambar ini? Gambar ini. Tak tahu malu. Beraninya kau hisap, kubunuh kau. Astaga, Ah. Tunggu pantatku. Bukan. Tunggu ku pakai celana. Ku habisi kau. saat itu jarak pisau hanya 0,01 cm, tapi setelah seperempat batang dupa pemilik pisau ini akan jatuh cinta padaku. Karena kuputuskan berbohong. Meski aku sering berbohong, tapi kali ini, kebohongan yang paling mengharukan. Lorilah, kok enggak lari lagi? Kulihat apa kau yang lebih cepat, atau pisauku yang cepat. Sudahlah. Jika membunuhku bisa membuatmu lega, bunuhlah saya. Kamu. Dulu ada sebuah cinta yang tulus di hadapanku, tapi tak kuhargai. Setelah kehilangan, barulah ku menyesal. Penderitaan terbesar di dunia tak sesik ini. Ayolah, lakukanlah. Lakukanlah. Jika langit memberiku kesempatan lagi, akan kukatakan pada gadis itu 3 kata. Aku cinta kamu. Kau pikir aku belum pernah nonton film itu? Kakak, baru saja pakai celana langsung lupa diri kah? Padahal aku sudah menyelamatkanmu. Akulah yang menetralkan racunmu, juga yang buatkan obat. Tapi kau malah mau membunuhku. Menyembuhkanku. Ini adalah racun nomor 1 di dunia. Tak ada obatnya. Kau pikir dirimu adalah guru agung. Lebih baik kau tak menyelamatkanku. Menghisap saja nggak masalah. Tapi kau barusan bahkan tak memberiku celana. Jagoan ilmu silat sepertiku. Kalau sampai terbongkar, mau ditaruh mana mukaku? Sudahlah. Meninggal karena racun lebih baik daripada mati di tanganku. Lagi pula aku sudah tak punya harga diri lagi. Mari kita mati bersama. Jangan-jangan, masih ada harapan. Aku naik tingkat, bahkan mencapai tingkat inti spiritual. Ini, aroma pil kehidupan. Apa mataku bermasalah? Banyak sekali harta karun. Tunggu. Harta karun yang tersembunyi. Bukan tak kelihatan tapi levelku terlalu rendah. Setelah naik tingkat barulah ku bisa melihatnya. Pria ini, asalnya dari mana? Kau ini siapa? Kenapa bisa membuat pil kehidupan? Hah? Nama aneh apa itu? Itu cuma penangkal racun buatanku. Masih mau membunuhku. Gak bunuh. Aku ini wanita suci. Pria brengsek sepertimu harus dihukum. Kau serius?
batu tinta suci api. Guru, batu tinta ini dari mana? Batu tinta suci api ini peninggalan guruku, penguasa 3 alam, kenangan untukku. Hanya sayangnya batu tinta induknya sudah hilang. Kabarnya, batu tinta induk bisa mengendalikan semua anak batu tinta. Kalau bisa dapat batu tinta induk ini, mungkin bisa kendalikan guru. Jadi, tak perlu takut pernikahan lagi. Aku ambil ini ya. Aku jagoan silat. Masa nggak bisa angkat barang kecil ini, batu tinta rusak? Kasih batu tinta rusak ini ke aku gak akan bunuh kamu. Adik kecil. Batu tinta kecil saja tak bisa angkat. Hah? Masih pura-pura jadi jagoan? Ibuku bilang, semua barang rumah ini hanya istrikulah yang bisa mengangkatnya. Kau tak akan bisa. Nyawamu aja hampir melayang. Masih mikir nikah? Kamu takkan mengerti. Bagi bujangan sepertiku, nikah itu sudah jadi obsesiku. Aku tak percaya. Kamar orang ini penuh keanehan. Tapi batu tinta induk ini, tak mungkin aku salah lihat. Baiklah, ayo menikah. Apa? Aduh. Kurasa kau sedang menipuku. Kita terlalu tergesa-gesa. Tergesa-gesa, pria dewasa harus menikah. Wanita dewasa juga. Kita sudah suami istri. Mana mungkin bisa menipumu. Sekarang, kita sudah menikah. Beri aku batu tinta induknya. Ambillah. Ah, kok bisa begini? Karena kau sama sekali tidak tulus. Kamu itu cuma mau batu tinta suci api. Soal perasaan. Bisa pelan-pelan. Orang ini bisa membuat pil kehidupan, pasti bukan orang biasa. Apalagi punya batu tinta induk. Mungkin keturunan dewa. Akan kubawa dia ke guru. Siapa tahu guru akan senang dan batalkan perjodohanku dengan Vino Kurnia. Baiklah, ikut aku. Pulang dulu. Hah? Langsung ketemu orang tua? Iya dong. Tunggu sebentar. Tari, kau sudah gila ya? Sudah kabur dari perjodohan, ha? Malah bawa pulang pria tak berbakat. Kalau Tuan Vino marah, seluruh keluarga Ananta akan binasa. Aku takut ya. Tari, jangan main-main. Keluarga Kurnia adalah keluarga pertama yang mencapai tingkat dewa. Dan Vino Kurnia hampir mencapai tingkat dewa sejati. Tahukah kau berapa banyak wanita yang ingin menikahinya? Selama ini, keluarga kita dihormati karena Dewa Kirana. Tapi tetap saja kita ini keluarga kecil. Sudah jangan keras kepala. Perjodohan ini menguntungkan kita. Dengan semua keluarga Kurnia bisa punya harta baru obat pil semacamnya. Keluarga Ananta bisa punya pendekar baru. Sampai waktunya silsilah keluarga Ananta. Nomor 1 adalah kau. Sekarang aku paham. Kalian mau jual putri? Bahkan, dia saja tahu. Kalian berdua memperlakukanku sebagai alat perjodohan, sebagai kurban, untuk cari kekuasaan. Apa maksudmu bahkan aku saja tahu? Emang aku sebodoh itu? Siapa suruh kau tak kunjung masuk dunia pendekar? Kalau begini gimana keluarga kita angkat kepala? Perjodohanmu harus dilaksanakan, tak bisa ditawar. Ayah, ibu, kalian bilang apapun sia-sia. Kami sudah menikah. Kamu, Tak bisa melayani dua suami. Maaf. Tari, Ananta. Gurumu dan leluhurku mengatur perjodohan ini.
Nggak bisa ditolak semudah itu. Kau anggap remeh keluarga Kurnia. Juga hina leluhur kami. Gawat-gawat, Tari bunuh jagoan Kurnia lalu kabur pernikahan. Tuan Vino pasti datang menentat. Tuan Vino, kenapa Anda datang? Aduh, Kalau nggak datang, apa mereka sudah mau jalankan malam pertama? enggak. Mana mungkin Tuan Vino bercanda ya? Tari selama ini sangat manja, sedikit keras kepala. Dia hanya bercanda. Ya betul. Tari cepat ke sini. Minma. Aku minta maaf. Takutnya dia nggak pantas. Hei, kurasa. Kau juga jangan dipanggil Vino. Ku panggil kau. Vina saja. Kamu, Kita berdua bersama aku lebih kelihatan pria dari kau. ya betul. Cari mati ya. Berani berkata begitu kepada tuan muda. Awas, ku cabut lidahmu. Wah. Dapat dari mana wanita tua begini? Lihatnya bikin enek. Aku persetan denganmu. Cari Ananta. Perintah leluhur mengenai perjodohan bisa masuk keluarga Kurnia adalah kehormatan besar. Jangan lupa. Kami punya dukungan dua tetua. Dewa Mahayana. Tari meskipun agak angkuh. Tapi dia pemilik tubuh suci. Kalau bisa jadi pasangan. Bisa bantu aku masuk dunia dewa. Kau seorang pria. Kelihatan lemah gitu. Siapa tahu kamu sering menculik wanita untuk berlatih ilmu ganda. Pikirkan saja membuatku jijik. Kau angkat sepatu suamiku saja nggak layak. Cari Ananta. Jangan bilang suami yang kau andalkan itu adalah pria ini kah? Ambil batu tinta indukmu buat nakutin dia. Biar dia tahu. Di luar sana, ada yang lebih hebat. Punyaku itu cuma besi tua. Meski itu harta karun keluarga, tapi aku biasa pakai untuk pasang paku, membuka kenari. Nggak ada gunanya. Jangan bawa keluarkan. Tahu. Tahukah ini apa? Batu tinta suci api? Ini batu tinta induknya. Dengannya, guruku pun bisa kukendalikan. Gimana kalian mau paksa aku? Karyananta. Kabur dari pernikahan masalah kecil, bawa tiruan. Mau lawan aku? Dick sudah mau dipukul, jangan bicara lagi. Ayah, aku nggak bohong. Ini batu tinta induk. Baiklah, Penggawa, panggilkan Dewa Kirana untuk bongkar kebohongannya. Beri hukuman pada anak tak berbakti ini. Batu tinta induk. Kabarnya sudah hilang ribuan tahun. Bahkan jika itu asli, orang biasa seperti dia tak bisa mengangkatnya. Tahukah kamu, batu tinta induk itu seberat gunung dibuat dari meteor jatuh. Hanya leluhurmu pendekar seperti mereka yang bisa mengangkatnya. Dan di dunia ini, yang sama seperti leluhurmu, hanya ada 2 orang. Dan lebih hebat adalah guru dari leluhurmu. Sekarang, kamu bawa orang yang tak berbakat dan bilang punya batu tinta induk. Apa kau cari mati? Ini ide dia bukan aku. Jangan marahi kami. Ayah, hari ini aku datang. Siapa ayah mertuamu? Kalian berdua segera bercerai. Oke, cerai saja. Tari, Tari, kau demi kabur. Bawa seorang penipu. Dasar banci. Siapa penipu? Aku tak pernah bohong. Pembohong. Sudah kubilang, jangan ganggu aku. Dewa Kirana, Nona besar tak tahu dari mana bawa orang aneh dan keluarkan besi tua, katanya. Itu batu tinta suci api dan katanya batu tinta induk. Bawa besi rongsok untuk menipuku.
Tari, ikutlah aku, kita nikah dan berlatih ilmu ganda. Aku bisa bantu kau masuk dunia pendekar. Keluargamu juga. Ada dua tetua keluarga Kurnia yang dukung. Tak peduli apa kata kalian, aku tak akan menikah denganmu. Bukan kau yang putuskan. Tuan, Segera tanda tangan ini. Nikah dengan Tuan Vino. Dan sampai ini patahkan kakinya. Hah? Aku hanya ingin menikah, bukan mau mati. Sebelum nikah kau nggak bilang ada masalah ini. Sudah menikah, kau mau lari? Kalau kau kabur, kubunuh kau. Lalu bunuh diri. Kalau begitu kau salah orang. Kelebihanku adalah tak takut kekuasaan. Dengan ucapanmu, aku tahu. Aku tak salah pilih orang. Tari Ananta hari ini, kau tak bisa menolak. Penggawal. Karena nggak bisa pakai diskusi, mari pakai kekerasan. Bukannya mau hidup semati bersama dia. Baik, kekang ku bunuh dia sekarang. Mereka 4 penjaga Istana Raja Arwah. Benar. Mereka, para dewa dari atas sana. Bahkan dewa darat keluarga kalian yang kalian banggakan. Dalam sekejap bisa hancur. Dan para dewa ini dikirim leluhurku untuk melindungiku. kami bersedia melayani Tuan Muda. Lawan keluarga Kurnia akan mai. Awas! Waduh! Waduh! Kalian tak apa-apakah? Kau jago di kandang saja ya, terus kalah doang. Aku. Mereka 4 dewa. Satu orang bisa hancurkan satu kota. Aku. Kau. Kau suruh banci itu melawanku, kujamin akan kuhabisi sampai wajahnya nggak dikenali. Mulut saja yang jago. Kukira dengan 4 dewa bisa buat kau cacat. Tak disangka kemampuanmu bisa naik lagi. Kejutan. Kalau bukan karena pil kehidupan membuat kemampuanku meningkat, takutnya serangan. Keempat dewa ini bisa membuatku mati. Dosar. Tanpa 4 penjaga itu dan beberapa dewi, kau bukan apa-apa. Oh, tidak, tidak. Keluarga Kurnia punya koneksi dewa, harta karun, sumber daya tak terbatas, dan banyak sekutu. Ini juga bagian dari kekuatan. Jika keempat penjaga menyerang, aduh, Tari. Tari, sampai kapan kau mau keras kepala? Mengusik keluarga Kurnia, habislah keluarga kita. Aku tanya terakhir kali. Kau mau nikah atau tidak? Mimpi, kau. Masih keras kepala? Penggawal, tunjukkan pada mereka apa itu kekuasaan. Bunuh pria ini dulu. Lalu buat Tari. Lempo. Asalkan dia hidup, leluhurnya nggak bisa protes juga. Lalu jadikan dia sebagai bahan untuk bantu aku menjadi dewa. Aku dapat istri, tapi nyawa sudah mau melayang. Aneh bukannya kita di rumah Nanta bersama Tuan Muda? Kenapa bisa di sini? Ini kan istana suci. Boka, siapa kau? Kenapa bisa di sini? 5.
Serang! Kok masih belum serang? Tunggu tetua-ku datang kalian. Nggak mungkin. Ini dewa yang diberikan tetua. Ini. Mana mungkin? Ini. Bro, kau terlalu kejam. Bukannya kau yang serang. Hah? Satu jurus bisa bunuh penjaga dewa. Seberapa kuat kekuatanmu? Aku orang biasa, orang rumahan. Jangan limpahkan semua masalah padaku. Aku. Sudahlah, ini nggak penting. Pokoknya, mereka sudah mati. Mempeng. Sudah. Begini. Lebih baik. Bunuh dia juga. Kalian jangan sentuh aku. Kalau berani sentuh aku, tetuaku pasti takkan melepaskan kalian. Keluarga Ananta akan kubasmi semua. Takkan ada yang tersisa. Basmi habis. Tak ada sisa? Ya, jangan macam-macam. Tetua, tolong aku. Basmi keluarga Ananta. Vino sungguh sombong. Ternyata Dewa Kirana yang bunuh 4 dewa. Itu 4 dewa. Kirana Dewi, tingkatanmu naik lagi. Dewa Kirana, pernikahanku dan Tari sini ditetapkan leluhur. Dia malah bawa sampah entah dari mana, membatalkan pernikahan dan bunuh prajuritku. Para prajurit ini adalah penjaga yang disiapkan keluarga Kurnia untukku dengan kekuatan setingkat dewa. Namanya terdaftar resmi. Jika satu saja hilang, keluarga Kurnia juga susah. Vino Kurnia, sadar kau bilang apa? Bunuh 4 dewa dalam sekejap. Bahkan aku pun tak bisa melakukannya. Maksud Dewa Kirana ingin melindungi mereka. Kalau begitu, aku tak keberatan panggil 2 tetuaku untuk meminta penjelasan. Guru aku yang bunuh, jangan menyulitkan Nando. Minggir! Anda sudah kembali. Hah? Guru, Anda kenal Nando. Sebenarnya, dia siapa? Kok Dewa Kirana kenal dia? Ada apa sebenarnya ini? Mir Kirana Dewi memberi hormat pada guru. Guru. Guru, Sayang sekali, kecantikan Dewa Kirana nggak kalah sama aku. Tapi ternyata buta. Siapa tahu, mungkin selera dewa sama dengan kita. Aduh, kurasa kau juga nggak pernah hidup enak. Guru, ini suamiku. Guru, aku akhirnya menemukanmu. Nona, jangan bercanda. Kita tak mungkin kino. Guru apaan? Kocak banget. Guru, kau jadi debu pun aku tetap mengenalimu. Ah, maksudku, kalau jadi butiran debu, aku juga kenal. Mana ada orang tiba-tiba jadi debu? Aku nggak kenal kamu sama sekali. Guru banget. Kok bisa nggak ingat aku? Ribuan tahun ini, aku setiap saat selalu merindukan dia. Aku kan sudah besar. Bukan gadis kisil lajai. Pantas guru nggak kenal. Kalau gitu, gampang saja. Ku ingin langit tak halangi pandanganku. Ku ingin bumi tak sembunyikan hatiku. Ku ingin para dewa pahami keinginanku. Ku ingin amarah ini menguap seperti kabut. Kau
Guru, hentikan. Aku sudah nggak tahan. Sedikit tenaga saja bisa buat alam berguncang. Kemampuan menakutkan dan Dewi Kirana sudah sampai. Tingkat mana? Guru, sudah ingat? Nona, kau punya kelainan ya. Kata-kata menjijikan seperti itu juga bisa kau katakan. Guru, ini semua kau yang ajaran. Ilmu silat terhebat ke-9 milik keluarga Ananta. Jurus tubuh fana jadi suci. Sampah ini yang ajari. Apa? Tekanan dahsyat tetua, aku yang tingkat puncak ilmu silat saja sudah nggak tahan. Kok Nando nggak ada? Reaksi apapun? Aduh. Guru, kau kenapa nggak mengakuiku? Sudah kubilang aku nggak kenal kau. Masih so akrab lagi. Lihat tuh, kepala istriku jadi sakit. Satu lambaian saja semua gejolak sirna, kamu sebenarnya siapa? Kita suami istri, tentu saja aku ini. Suamimu yang sah, suamimu yang sah, suamimu yang sah. Dasar pembohong, sudah nggak mengenalku masih mau nikah dengan muridku. Kubunuh kau. Buat Dewi Kirana murka, matilah kau! Gurumu sudah menopause ya? Emosian banget. Esesta. Aku terlalu emosional. Cuma wajahnya yang persis. Meskipun begitu tak akan kubiarkan dia nikah sama muridku. Pernikahan Vino Kurnia dan Tari Anantasu ditakdirkan sulit diubah. Kalau hari ini kau nggak bisa bawa mas kawin yang memuaskan, kubunuh kau. Kenapa tak bilang butuh mas kawin? Mana ku tahu. Tetua! Bijak! Tidak, Guru. Aku sudah menemukan cinta sejatiku. Aku tak akan nikah dengan Vino Kurnia. Siapapun boleh, tapi bukan dia. Pokoknya nggak boleh. Kalau mau banding uang, kau pasti kalah. Kalau gitu, Dewa Kirana, aku sudah siapkan mahar. Keluarga Kurnia bukan gisopan. Karena gurumu sudah jodohkan kita, maka aku harus dengan pantas menikahimu. Tuan muda memang pengertian. Guru, kau tega mendorongku ke neraka itu? Dia mau apa? Nggak usah pikir juga tahu. Asal aku masih hidup, asal aku masih gurumu. Kalian berdua jangan harap. Tari, kau pemilik tubuh suci. Kalau mau naik ke dunia dewa, pasti perlu. Ini, Jangan-jangan. Sinsin Sakti, aku. Ayah mertua memang berwawasan. Keluarga Ananta memang pesilat terhebat di bumi. Tapi barang dewa itu langka. Benar, inilah Sinsin Sakti. Sinsin Sakti, terbuat dari api neraka, bisa memperkuat jiwa, meningkatkan kekuatan. Ilmu silat yang kuajarkan latihan tubuh baja, kepilum perlu ini. Tuan muda Vino pengertian sekali. Baguslah Dewi suka. Mahar kedua. Air telaga nirwana. astaga, Tuan Muda memang murah hati. Air telaga nirwana sudah bisa beli nyawaku. Katanya air telaga nirwana bisa buat awet muda, cantik selamanya. Kalau aku yang dapat, Duh, kau sudah cukup cantik. Mau rayu siapa lagi? Aku dengar Nona Ananta terlahir sebagai tubuh suci. Dengan air telaga nirwana, khasiatnya luar biasa. Soal mahar ketiga, nggak biasa. Pil kehidupan. Benar, di dunia hanya ada satu. Yang dibuat langsung guru Anda tahun itu. Satu butir saja. Cukup membuat pemula jadi dewa. Cara buat pil kehidupan sudah lama hilang. Kalau aku ada, emang bisa ku kasih. Buatan palsu saja. Dulu guru, berikan pil satu-satunya padaku, karena itulah aku dapat julukan Bodhisatwa hidup. Tapi kini, Bagus, bagus sekali.
Tuan Muda Vino memang menantu keluarga kami. Dengan ini, Tari akan bisa masuk alam dewa. Duh iya. Boka, berani review wanitaku. Punya kemampuan apa kau? Pil. Kehidupan itu palsu kan? Anjing pun nggak mau makan. Pil kehidupanku. Pil kehidupan. Apa kau tahu? Ini harta yang tetuaku minta dari gudang langit. Sulit mendapatkannya. Nenek moyang pun Takeda, kau malah begitu mudahnya kasih ke hewan. Bino. Selain masalah ginjal, kau juga ada masalah otak ya? Kalau memang pil ini asli, yang dia makan, itu apa? Aku. Benar, aku nggak makan. Tapi aku mencium baunya. Cium baunya saja. Rakun dalam tubuhku lenyap. Kalau nggak, kau bisa ketemu aku. Kalau nggak, aku sudah mati. Terkena racun kalian. Pil kehidupan, konon cium saja, bisa hilangkan dan bersihkan racun. Tapi bahkan guru saja cuma bisa buat satu. Atas dasar apa dia? Pasti mereka berdua demi mau tolak perjodohan ini, makanya main licik. Kukup! Sudah pil kehidupan batu tinta induk lagi trik murahan begini, gak bisa bohongi aku. Kalian memang sangat gak berguna. Karyananta, lihatlah kau cari pria sampah beginian. Pria ini mahar saja nggak disiapkan. Malah bilang dirinya ada pil kehidupan. Kenapa nggak sekalian bilang kau itu guru Dewa Kirana? Dengar, kalau hari ini Gi keluar satu pun mahar. Dewi Kirana, mohon langsung bunuh orang ini. Siapa bilang Nando nggak ada? Dia cuma malas. Kau, Jack, bisa nggak jangan melebih-lebihkan soal aku? Dewa Kirana, Anda seharusnya paham betapa berharganya pil itu. Saya awalnya mau berikan pada Anda. Saya tahu Anda merindukannya, setidaknya bisa jadi kenangan. Karena di situ ada hawa guru agung. Tapi tak disangka direbut oleh bocah itu lalu diberikan ke hewan. Sampai satu-satunya kenangan pun hilang. Berani review wanitaku, lihat aja siapa yang mati. Bocah, kalau hari ini tak bisa kasih mahar, aku nggak keberatan untuk membunuh. Nggak kasih mahar, juga nggak bagus. Nah. Mahar nggak seberapa. Mohon jangan ditolak. Yang terpenting cinta kita. Bro. Kau bercanda ya? Apel. Dia ambil apel sebagai mahar. Apel. dia bikin aku kehilangan muka. Menantu keluarga Ananta nggak harus miliarder. Tapi masa cuma apel doang? Kau merendahkan siapa? Tari dengar ya. Kalau kau nikah sama pria miskin ini, jangan panggil aku ibu lagi. Aku juga gak ada anak sepertimu. Mungkin ini yang namanya cinta. Cinta apaan? Makan tuh cinta. Hei, kau luku juga. Dewa Kirana sudah nggak butuh hal duniawi, apalagi apel. Hadiah dariku. Semua terbaik di dunia. Kau cuma apel busuk. Mau kalahin aku? Apa gunanya yang terbaik? Apel itu makanan kaya vitamin. Per 100 gram cuma 60 kalori. Kulihat dia ada rambut putih, harus banyak makan vitamin. Tahun ini yang nikah, cukup dengan apel. Meski aku nggak keberatan, tapi kamu ini sudah keterlaluan nggak sih? Aku pemain utama, takut apaan? Memberi hadiah yang terpenting adalah ketulusan. Dia yang puluhan miliar, ratusan miliar, siapa tahu dalamnya asli atau palsu? Aku menolak. Mahar mahal. Dewa Kirana, ini jelas-jelas dia permainkan kita. Bunuh dia.
membuat seorang dewa turun tangan. Percuma. Lihat saja gimana kau mati. Guru. Nando bukan sengaja. Apel ini buat aku. Ha! Sudah kugigit. Kalau kamu suka. Aku masih ada. Ada apa ini? Ini. Nggak ngerti. Tapi beneran kaget. Guru, kau tak lupa padaku. Kau masih ingat kita pertama kali bertemu, kan? Pengemis, dari mana ini? Pergi sana. Pergi nggak? Pergi nggak? Kalau nggak pergi, ku jual kau. Pergi sana. Sudah kugigit. Kalau kamu suka. Aku juga sendirian dan kesepian. Kalau nggak kamu jadi muridku, emang apa yang harus kutingat? Coba kasih tahu dong. Kamu cinta pertama guru. Kamu saja nggak tahu. Mana ku tahu. Mana mungkin aku cinta pertamanya? Aku pacaran sama dia di mimpi. Aku jomblo. Selama ini, ku jaga kesucian buatmu. Kau malah memfitnahku. Tak sangka ternyata dia buaya darah. Kalau dia mau sama aku, boleh juga sih. Hei, sudah nangis gini. Cepat dihibur dong. Jadian, Jadian. Diam kalian semua. Kalian ini sebenarnya di pihak siapa sih? Bukan aku sungguh. Dulu kalau nggak ada apel ini, aku sudah mati kelaparan. Guru, kau adalah alasanku untuk hidup. Kau adalah guruku. Aku takkan tertipu. Jangan akting lagi. Apel. Apel apaan? Mahar ratusan miliar punyaku kalah sama sebuah apel? Dia yang tak ada kemampuan apa-apa? Tak ada yang bisa paksa orang tersayang buat hal nggak dia mau. Hari ini aku tegaskan. Dia, aku lindungi. Kau nggak bisa. Dewa Kirana, kau rela demi seorang yang tak berguna menentang keluarga Kurnia. Tidak, Tuan Muda Vino. Anda pikirkan lagi. Keluarga Kurnia ada 2 tetua tingkat Mahayana. Ayah Dewa Kirana, apa Anda salah mengenal orang? Sebelumnya, aku masih ragu. Tapi saat dia keluarkan apel, kata-katanya sama seperti dulu. Dia adalah guruku. Hah? Dewa, aku tahu kau begini karena rindu. Tapi, Tak ada tapi. Kali ini aku takkan salah lagi. Guru, aku nggak tahu mengapa kau menolak mengakui diri. Tapi apapun niatmu, asal itu keinginanmu akan kudukung selalu. Kecuali menikah dengan orang lain. Kukap! Dewa Kirana, kau demi batam pertunangan taring gajah bawa orang ini, kau kira keluarga Kurnia tak punya harga diri. Mulai saat ini, keluarga Ananta dan keluarga Kurnia adalah musuh. Jangan-jangan. Kau kira kau siapa? Pantas mencerahamahiku? Beritahu 2 tetuamu kalau berani sentuh dia. Biarpun dewa, akan kubunuh juga. Sutradara, tapi katamu. Aku pemeran utamanya. Kamu, jangan macam-macam. Aku, kamu.
Saya rela persembahkan papan kristal kepada tetua agar bersedia menjadi lindungi keluarga Citra. Catur kotormu itu juga nggak malu bawa keluar? Masih pamer pula. Kedua tetua, jika bersedia membantu lindungi keluarga Bahri, kami siap melayani. Satu pemain catur kotor, satu sarjana miskin lemah tak berdaya. Kedua tetua sudah lama menjauh dari dunia fana. Apa gunanya kalian? Totem harimau keluarga Jaya pasti bisa membantu memberi dukungan pada tetua. Mohon kepada para tetua jadi pelindung keluarga Jaya. Mohon dua Dewa Mahayana bersedia menjadi pelindung perhitungan kalian itu, aku sampai bisa merasakannya pergi sana. Ah! Tetua tolong aku! Tetua tolong aku! Tetua, keluarga Ananta, tak pemoral. Tak tahu dari mana cari pria sampah, batalkan pertunangan, Kirana Dewi bahkan melukaiku. Kirana Dewi, dia kira keluarga Kurnia tak ada orang. Para tetua, kalian harus balaskan dendamku. 3 hari lagi hari perjanjian ribuan tahun yang ditetapkan Guru Agung. Selama ribuan tahun sudah lama aku menahan diri. Sampai saat itu, kami berdua akan turun tangan menghabisi keluarga Ananta, membunuh Kirana Dewi. Inilah kesempatannya. Keluarga Citra rela bantu tetua, balas dendam. Masalah kecil ini nggak perlu tetua turun tangan. Serahkanlah pada saya, akan saya pastikan Ananta di tua bangka itu. Serahkan putrinya menikah dengan tuan muda. Dengan kalian, Kau remehkan aku. kenapa? Nggak terima. Sini, ini. Asalkan kalian bisa bawa tari Ananta dan menghancurkan bocah itu, kita akan pertimbangkan terima kalian sebagai peliharaan. Terima kasih tetua. Terima kasih tetua. Aduh, habis sudah. Tunggu tetua keluarga Kurnia datang, keluarga Ananta akan hancur seketika. Semuanya salahmu. Kau yang celakai Tari. Dan hancurkan keluarga Ananta. Duh, ngapain takut? Ada guruku di sini. Kita berdua kerja sama, pasti bisa bunuh mereka sampai habis. Aku tak boleh membunuh. Kenapa, Guru? Guru sebelum hilang meninggalkan perlindungan 1.000.000 tahun bagi para umat kini sisa 3 hari. Kini Dewa Mahayana tak boleh turun tangan. Nanti sumpah itu balik hancurkanmu hancur lebur. Walau aku tak tahu apa yang kau katakan, tapi aku ada satu teman yang penasaran. Siapa sih yang buat aturan bodoh ini? Aku curiga kau mengada-ada soal teman. Guru, kau benaran sudah lupa. Aku harus ingat. 3 hari. 3 hari lagi, tetua keluarga Kurnia pasti akan datang. Dewa Kirana, bagaimana ini? Untuk sekarang, cuma ada satu cara. Kalian celah pesta pernikahan. Hanya dengan menikah dengan tubuh sucimu, baru bisa pulihkan ingatan guru. Selamat datang. Silakan duduk. Keluarga Ananta gitu-gitu juga ahli pesilat terbaik. Masa nikahkan putrinya ke manusia biasa? Kalian bilang kodok berkaki 3 silangka, tapi pria berkaki 2 ada di mana-mana kan? Makanya, Menurut kalian, jangan-jangan Tari Ananta. Jangan gosip. Gosipin aku boleh, jangan gosipin istriku. Tari, ingat yang kukatakan. Begitu ingatan guru pulih, kalian cerai. Guru, sudah menikah. Masa cerai? Aku nggak mau. Bolehlah. Ku habisi semua. Balikan gunung, sungai, dan waktu biar. Sudah. Orang dewasa nggak milih-milih. Bisa ambil dua-duanya. Enak kali. Ini. Ada apa ini? Ini papan catur kristal. Dewa Kirana memang berwawasan. Benar, ini papan catur kristal. Dalam permainan ini,
Nyawa jadi bidak, langit dan bumi jadi papan, dan pemainnya adalah aku. Catur. Dewa catur. Konon dewa catur jadikan alam sebagai papan dan segala makhluk sebagai ipon. Citra Wirawan. Ayam mercua. Andai saja Tari, matanya sejeli Anda, dia juga nggak akan ikut bocah ini. Putra mahkota, sehebat ini. Kalian nggak mau, keluarga Ananta memang nggak bisa ditolong lagi. Ini siapa? Dengan tubuh Fana masuk dunia kaligrafi, mencapai pencerahan Dewa Kitab Joko Bahri. Ini. Kirana Dewi. Berani lukai, putra mahkota. Masih mau gelar pernikahan buat muridmu? Hari ini, ku buat pesta nikah ini. Jadi rumah duka. Ini, siapa sih bau mulut ini? Bala bantuan dari mana? Dewa Perang Adijaya. Pimpin pasukan 3 alam ahli membunuh. Keluarga Citra Bahri dan jadi bawah para dewa 3 keluarga, terkuat masing-masing beda aliran. Gawat. Hei, aku mengerti. 1 pemain catur, 1 penulis, 1 kepala satpam, benar kan? Sampah. Dengan bantuan mereka, aku pasti akan meremukkan tulangmu di hadapan semua orang. Dan kasih kau lihat, aku rebut Tari. Tua muda, tenang saja. Akan kubuat dia serahkan Tari Ananta ke ranjang Anda. Biarkan dia hidup, biar dia lihat baik-baik cara aku sayang Tari. Benda ini dulu cuma mainan Guru Agung di waktu luang. Tapi jatuh ke dunia fana bisa menentukan hidup dan mati formasi abadi. Puka, hari ini akan kubuat tempat ini jadi kuburanmu. Guru, ingatanmu belum pulih. Yakin bisa? Yakin. Kah? Aku nggak ngerti apa yang dia katakan. Guru Dewa Kirana, penyebar ajaran, Guru Agung 3 alam. Dewa Kirana, jangan-jangan salah orangnya? Kalian percaya? Pokoknya aku enggak. Tapi ada kabar, Dewa Kirana sudah lama mencintai gurunya. Jangan-jangan kau suka cowok muda. Kau, Guru, jangan turun tangan. kalau dulu, cukup dengan ucapanku, dia sudah mati ribuan kali. Kalau dia Guru Agung, kalau gitu bukankah aku jadi pembunuh Guru Agung? Tua bangka, kau suruh aku main, aku harus main. Emang kau siapa? Bukan kau yang putuskan. Kau sudah kutarik masuk ke dalam ruang catur. Tiap langkah bisa mengubah kenyataan. Malah, perdam, kalah jiwa musnah. Di hadapanmu hanya saat pilihan. Mengkara. Atau mati. Jadi kalau aku menang, Menang? Papan catur punya tingkatannya. Meski harus bakar darahku buat aktifkan papan catur kristal ini, artinya aku bertaruh nyawa demi menghabisi kalian. Tapi, kalau dengan itu bisa bunuh Kirana Dewi, gak sia-sia. Puka, buka matamu lebar, lihat baik-baik bagaimana aku menghabisi mereka. papan langit bumi. Sudah lama tak memainkannya. Guru, kalau kalah gimana? Kalau kalah, kita semua akan mati. Dewa catur hidupnya cuma untuk catur sudah capai tingkat tertinggi, tak bisa dikalahkan. Kemampuannya hanya di bawah Guru Agung. Bocah itu cuma orang biasa. Begitu masuk perangkap, tak mungkin selamat. Awalnya kupikir Tuan Citra takkan bisa gerakkan papan kristal. Tak kusangka dia bakar darah sendiri. Takutnya, Guru, cepat selamatkan Nando. Aku baru saja menikah, masa langsung jadi janda? jika guru masih belum ingat, aku pun bisa luka parah. Pesta nikah jadi duka. Ini karena keluargamu. Kalau enggak, mereka juga takkan mati di sini.
Aku nggak mau main lagi. Aku nggak mau main lagi. Berani review wanitaku. Di sini ada satu orang, maka cuma satu kuburan. Kalau ada 100 orang, maka jadi kuburan massal. Omonganmu besar juga. Giliranmu sekarang. Kalau aku taruh bidak ini, gimana menurutmu? Puka, papan catur kristal ini punya kekuatan semesta. Setiap biji catur diukir dari batu gunung. Jika tak cukup kuat, asal gerakin bidak, hanya ada satu akhir. Oh, Seluruh energi tersedot jadi arwah di catur ini. Kalau kau nekat melangkah, udah pasti bakal mati. Dia ambil bidak raja. Dewa catur sekalipun, paling cuma bidak menteri. Berdasarkan apa dia? Dia pasti akan mati. Bagaimana bisa? Papan catur Tuan Citra punya daya 3 alam. Bukan sembarang orang bisa duduk main catur dengannya. Hanya yang cukup kuat dan yang capai tingkatan, baru bisa gerakan bidak si bocah lemah tak berdaya. Berani pegang. Letaklah. Kalau dia berani letak, dia pasti akan mati. Guru, cepat tolong Nando. Ini catur guru sendiri. Sekali dimulai, tak ada yang bisa ganggu. Letaklah. Cepat letaklah. Kau berani letak, Guru Agung pun tak bisa bantu. Letaklah. Letaklah. Kok kau tak kenapa-napa? Sebenarnya siapa kau? Papan catur kristalku kok bereaksi? burung terbang ke arah timur. Kau, Hidup licik takkan berarti. Hidup si kejap seperti mimpi. Dunia luas cuma satu langkah catur. kau itu. Mati, 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 mati kau. Kau adalah Guru Agang. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Ini papan catur kristal. Papan sakti nomor 1. Di dalam permainan Tuan Citra Takeda tandingan ini. Guru Agong. Bukan. Dia benaran Guru Agung. Sampai Dewa Catur sujud padanya. Dia siapa sebenarnya? Dia sebenarnya. Sudah kubilang berapa kali. Aku bukan Guru Agung, kenapa kau tak percaya? Aku cuma ingin penuhi keinginan ibuku untuk menikahi istri. Pak Tua. Kamu lihat, aku bantu angkat kamu. Tapi nanti jangan fitnah aku ya. Banyak orang lihat, jangan sok jadi korban. Guru Agong. Guru Agung terima. Sudah terima. Guru Agung sudah terima. Guru Agung sudah terima. Guru Agung sudah terima. Guru Agung sudah terima. Ini harta keluargamu, kan? Kau kasih aku buat apa? Guru Agung sudah terima. Guru Agung sudah terima. Kau adalah Guru Agung. Pergi sana. Kau Guru Agung. Cepat pergi. Kau Guru Agung. Kau Guru Agung. Kaulah Guru Agung. Kaulah Gugong. Kau adalah Guru Agung. Guru Agung. Kau Guru Agung. Pergi. Jangan dia gila. Nando, apa yang kau lakukan padanya? Aku melakukan apa? Aku gak lakuin apapun. Dia langsung kasih ini padaku. Takutnya dia satu-satunya di sini yang mengenali Guru Agung. Terus menentang guru. Jadi akhirnya jadi gila. Citra Wirawan. Dia cuma diserang balik sama papan catur kristal. Hei, Guru Agong. Guru Agong. Tadi dia baik-baik aja. Kok sekarang tiba-tiba mati? Tuan Citra sudah mati? Cuma kena sentuh saja, langsung mati mendadak.
Jangan-jangan Citra baru sepakat mengabdi keluarga Kurnia. Kalian malah bunuh dia? Baik, baik, baik. Kalian memang sengaja musuhi keluarga Kurnia. Hari ini akan kubuat kalian semua mati tanpa kuburan. Tuan muda, tenang saja. Kujamin dia takkan tahan lebih dari 3 detik. Tuan muda, ini buku hadiah nikahan. Saka Putra, Soko Putra. Ah, hello. Uang tunai 10 juta. Sepasang anjing Phoenix. 1 butir mutiares. Aduh, teman. Kau dan keluarga Ananta sepertinya sangat dekat. Aku tak ada hubungan sama mereka. Selanjutnya, Kakra. Aduh, nggak bisa baca. Cakra Dirga. Cakra Dirga, Cakra Dirga, Cakra Dirga. Kau sungguh kaya ya, uang tunai 100 juta. Kau ingin cari muka ke ayah mertuaku ya? Tuan muda Vino, semua karena si Ananta. Dia mencelakakanku. Mati! Dia mati. Dia juga mati. Jangan-jangan giliran kita. Ananta, ini tujuan kau, mengundang kami ya? Benar-benar kejam. Demi 1 orang saja kau lawan. Tuan muda Vino, ayo kembalikan semua hadiah. Iya, kembalikan ke kami. Hari ini putriku menikah. Aku tulus undang kalian. Tak ada niat jahat. Pengantin pria kita. Namanya Nando. Satu detik, 2 detik, 3 detik. Terus. Bukunya benaran sehebat itu. Guru Agung itu, harta keluarga Bahri Kitab Suci Langit dulu Anda sendiri yang menulis buku itu. Asalkan di dalam buku tulis nama orang-orang lain akan Akan mati dan lenyap seketika. tamat sudah. Aku akan mati sekarang. Aku benar-benar akan mati. Mati. Terlalu mudah bagimu. Kalau bukan Kirana Dewi, kamu mana bisa hidup sampai sekarang? Vino Kurnia, bebaskan semuanya. Aku ikut denganmu. Aduh. Panik ya, sudah terlambat. Lihat baik-baik. Di sini tertulis jelas namamu sendiri. Sekarang meski kau berlutut minta ampun pada tuan muda juga sia-sia. Vino, Kurnia, kau kira aku nggak berani bunuh kau? Ayo sini. Bunuh aku kalau berani. Di bawah sumpah keabadian, kau akan lenyap. Dia tetap akan mati juga. Aku Tunggu. Katamu tadi, aku akan segera mati. Tapi sekarang, aku baik-baik saja kok. Apa ini? Kau salah tulis ya? Tak mungkin. Lihat ini. Jelas-jelas nama dia. Apa? Gak mungkin. Ini, kok bisa namanya tiba-tiba menghilang? Nando. Nan. Kau sebenarnya siapa? Astaga. Astaga. Mati satu lagi. Dewa Kitab pun tewas. Bocah ini, siapa dia sebenarnya? Dewa Catur mati. Sekarang, Dewa Kitab. Selanjutnya, jangan-jangan aku. Semua ini kebetulan. Ini semua salah kau. Aku bahkan gak sentuh dia, jangan fitnah. Mana buktinya? Mana buktinya? Tidak, mungkin.
Yang kupungut beneran Guru Agung jadi suami. Nggak mungkin, Master Hill. Mana mungkin kau itu Guru Agung itu? Serang dia, bunuh dia. Bantu rebut Tari Ananta. Tuan Muda, saya takut. Dia itu Guru Agung. Agung, apanya? Dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bukannya kau dewa perang, harusnya mudah saja bunuh dia. Tuan Muda, bocah ini sungguh aneh. Dewa catur mati, lalu dewa kitab juga. Aku. Totem dewa perang. Berikan ke aku. Dengan totem ini, aku bisa panggil pasukan. Totem dewa perang benaran totem dewa perang. Yang pegang totem ini, siapa? Lapor Jenderal Dewa Perang Dunia Fana Adijaya. Guru Agung bilang, totem muncul lagi iblis bayangan datang, 3 alam bahaya. Sebar perintahku pasukan dewa turun tahan iblis bayangan. Pasukan dewa. Gawat, totem itu kuasa istana suci bisa gerakan pasukan 3 alam. Apa sangat hebat? Pasukan dewa ini tak tunduk kecuali. Welcome. Kecuali Guru Agung datang kalau Gi dikira iblis bayangan, kita binasa. Semua pasukan dewa ini nih setara tingkat awal keabadian hanya di bawah aku dan 2 tetua kurnia. Pasukan dewa apa aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma aku harus lindungi suamiku. Nggak peduli Kirana Dewi bisa. Turun tangan atau tidak. Ada pasukan dewa yang jaga. Kau. Kalian semua akan mati. Dewa karena mereka pasukan dewa. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Tari. Dewa Kirana, turun tanganlah. Aku hanya mau Tari bisa tetap hidup. Kalian keluarga Ananta demi satu orang ini jadikan dia sebagai Guru Agung. Baiklah. Bukankah kau Guru Agung? Hari ini, yang kubunuh itu Guru Agung. Pasukan dewa datang. Siapa yang punya totem, maka akan dengar perintahnya. Kali ini keluarga Ananta benar-benar habis. Di mana iblis bayangan? Para jenderal di sini tak ada iblis bayangan. Tapi di sini, Tak boleh panggil pasukan jika tak ada serangan iblis. Kau kira pasukan dewa itu pengawal pribadimu? Kau cari mati. jenderal. Tapi bocah ini menyamar jadi Guru Agung. Nyamar jadi Guru Agung? Itu juga kejahatan berat. Tangkap semua orang yang ada di sini, masukkan ke penjara abadi, tunggu Guru Agung datang baru diadili nanti. Aku lihat siapa yang berani. Tari. Cuma Dewa Darat juga berani lawan Dewa Istana Suci. Cari mati ya. Mau paksa aku turun tangan. Dewa Mahayana. Takutnya lebih kuat dari kami. Dua dewa penjaga. Janji ribuan tahun belum tuntas. Dia juga lindungi bocah ini. Nyamar jadi Guru Agung itu kejahatan besar. Jangan biarkan dia lolos. Guru hati-hati. Berlutut. Guru. Kalau Kirana sudah besar, akan menikah dengan guru. Kalian ini.
Gak habis-habisnya ya? Kau kira aku gampangan? Melukai istriku. Nuduh aku menyamar guru agung. Ini sudah keterlaluan. Pelindung Guru Agung, penjaga naga biru sejak Guru Agung hilang, naga biru juga hilang. Kini muncul kembali. Jangan-jangan dia beneran Guru Agung? Mana mungkin? Gak mungkin! Kau. Guru agung apanya? Kau saja yang jadi guru agung, keluargamu semua guru agung, dasar guru agung kalian, semua guru agung, dasar guru agung. Guru agung, guru agung. Kau juga. Gara-gara kalian, pesta pernikahanku hancur semua. Aku bisa nikah, kau pikir gampang. Hah. Nggak ku beri pelajaran. Kalian pikir aku gampangan ya? Nando, kau benaran guru agung. Mana mungkin? Kata istriku, aku guru agung. Kalian percaya? Susah dijawab ya. Selamat atas pernikahan Guru Agung. Masih berani bicara. Sengaja mau melawanku ya? Jangan-jangan Nando benaran sang guru agung yang tak tertanding itu? Sampai sekarang, ingatan guru masih belum pulih. Tapi aku nggak bisa ikut campur. Kalau nggak, segera minta maaf pada guru. Kami yang keliru. Guru Agung mohon jangan marah. Ci. Bukan. Tuan. Benar, benar. Tuan, Anda jangan marah. Selama ribuan tahun penjaga naga biru terus mengikuti beliau, kami bisa minta maaf. Tapi dia pasti takkan minta maaf. Selain itu, wajah orang ini persis dengan Guru Agung. Mungkin ribuan tahun ini dia sengaja menghilang untuk memancing dan menjebak iblis, membasmi mereka sekaligus. Sudah berdirilah. Lihat kalian berdua berpakaian penuh wibawa. Pasti orang yang berwenang, kan? Hari ini, dia yang merusak pernikahanku. Kalau kalian gak kasih aku penjelasan, jangan harap bisa lolos. Jadi Guru Agung kesal karena kita nggak becus. Urusan sepele saja, nggak beres. Sanggo mengesiwakan, jadikan beliau. Jangan kemari! Beraninya kurang ajar pada Guru Agung. Keluarga Kurnikyukap menghentakkan kaki tiga alam juga berguncang. Kalau sentuh aku, tetua keluar pasti tak diam. Peduli apa tetua kau keluar atau enggak, juga harus tunduk di hadapan Guru Agung. Sepertinya kamu harus singkir. Tetua, tolong aku! Setelah hari ini, janji 100 tahun yang dibuat Guru Agung akan berakhir. Saatnya kamu dan aku bisa bertindak. Hanya karena ada Kirana Dewi, wanita tua itu membela mereka. Seenaknya batalkan pernikahan sakiti Vino. Aku mau keluarga Ananta. Maci. Enta Vino sudah bawa dewa cacatur, dewa kitab, dan dewa perang. Membasmi keluarga Ananta. Kekuatan mereka bertiga. Di bawah kita dan Kirana Dewi. Menghabisi keluarga Ananta gampang bagi mereka. Di dunia ini selain guru, nggak ada yang bisa selamatkan dia keluarga Ananta. Kirana Dewi si wanita tua itu. Siapa suruh dia menantang keluarga Kurnia? Begitu Vino dapatkan tari Ananta, pemilik tubuh abadi yang langka itu, dia bisa menembus tingkat awal keabadian. Pasti si tua bangka keluarga Ananta itu sekarang sudah. Gawat, Vino ada bahaya. Ayo.
Kalian semua menantangku, kan? Kalian satu-satu tunggu saja. Tunggu tetua datang, semua akan mati. Aduh, Sebelum masuk pertapaan kedua tetua, sudah tahap Mahena tingkat tertinggi, memimpin 10 Raja Dewa dalam perang di Istana Langit. Bahkan Raja Iblis pun gentar pada mereka. dari segi kekuatan mereka satu tingkat di bawah Guru Agung di bawah 1. Tapi tak tertandingi di 3 alam. Siapa yang datang juga harus ikut aturan jelas-jelas, merekalah yang duluan buat onar. Masih mau cari masalah denganku, kebetulan aku ada urusan sama mereka. Ngapain takut? Kedua tetua keluarga Kurnia ada kemampuan menelan langit. Guruku saja bukan tandingannya. Sok jago apaan kau? Menelan langit apaan? Aku jago menelan semangka. Duh, sepertinya suamiku sudah kepedean. Betul juga, mana mungkin dia, sang guru agung, cuma mirip saja. Salahku juga, aku yang angkat dia. Terlalu tinggi. Rumah ini nggak bisa tanpa aku. Aku harus melindunginya. Guru, kata Tari benar. Aku dan mereka adalah musuh bebuyutan. Bencana milenium kini sudah dekat jika benar-benar bertarung. 3. Alam bisa saja hancur tak tersisa. Kalau gitu ayo cepat kabur. Iya, Kabur! Sudah telat. Aku telah merasakan hawa mereka. Takut? Sudah telat. Pelakat jiwa telah hancur. Yang tersisa hanyalah hidup atau mati. Yang serang duluan dia menang, yang lambat mampus. Berani macam-macam sama istriku, kupukul dia. Siapa yang berani usik keturunan keluarga Kurnia? Tetua! Aduh! Sudah ribuan tahun. Wanita tua, lama tak jumpa. Saat kami tengah bertapa, berani mengusik keturunan keluarga Kurnia. Keluarga Ananta benar-benar licik. Tak perlu susah payah. Dengan tekanan aura saja, sudah membuat kami tak mampu bertahan. Ternyata dua wanita. Tetua, akhirnya Anda datang. Kalau enggak, mereka sudah mau injak kepala keluarga Kurnia. Wanita tua, hari ini mari kita tuntaskan dendam lama dan baru. Dan kalian sekumpulan orang bodoh, malah bersekongkol dengan Kirana Dewi itu, memoles sampah itu jadi apa tuh? Guru Agung! Guru Agung, Guru Agung itu siapa? Master tertinggi, penguasa 3 alam. Semua orang harus sujud di hadapannya. Beraninya kau menyamar sebagai beliau? Kau ini menghina Guru Agung. wanita tua. Semua orang juga tahu kamu mencintai guru. Tapi kau memoles sampah itu dan melukai Vino. Apa kau mau menipu semua orang? Buka mata kalian, lihat baik-baik. Apa Nando Guru Agung atau bukan? Sekali lihat saja juga tahu mereka bukan orang biasa, karena status guru agung. Segitu manjur, kalau enggak. Benar. Akulah guru agung yang kalian bicarakan. Kalau keluarga Kurnia nggak bisa mengatur keturunan sendiri, biar 3 alam yang mengurusnya. Tetua sudah marah. Mau mengurusku? Emang kau siapa, tetua? Bocah ini terus-menerus menghina keluarga Kurnia. Kalau nggak dibunuh nanti di 3 alam, masih adakah tempat buat keluarga Kurnia? Apa sampah-sampah itu? Bisa seenaknya menginjak-injak kami. Betul-betul. Kalau bukan, karena dia kita juga takkan melawan keluarga Kurnia. Berani sok jago di depan tetua? Bocah ini benar-benar nggak tahu diri. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Tahu diri juga kalian. Kalian habisi dia sekarang juga. Mungkin tetua akan senang dan melepaskan kalian. Bunuh dia! Bunuh dia! Duh, gawat, gawat. Habis sudah. Jadi kucokan? Mana ku tahu. Siapa yang berani? Tetua, bunuhlah dia.
Tunggu. Pastikan dulu identitasnya. Kalau ditipu gimana? Oke, aku juga mau lihat siapa yang berani nyamar jadi guru agung. Dasar wanita tua. Kalau bukan guru agung hari ini kau akan kucingkang hedap-hedap. Tari Ananta, lihat enggak? Kau sudah ditipu. Dia cuma orang biasa. Mau bunuh suamiku, harus melewati aku dulu. Tengok siapa berani. Di hari penuh sukacita ini, sini makan permen tenangkan diri dulu. Permen, aku mau makan kue duka kau. Dasar! Cecua. Cecua. Langkang, berani bersikap kasar pada guru agung, kamu cari mati. Nanti baru ku beresin kau. Eda, apa ini? Aku nggak salah lihat kan? Dua cecua ini memang membunuh tanpa ampun. Vino Kurnia juga disikat. Duh, bagaimana ini? Makanya, Bukan urusanku. Keluarga mereka sendiri yang sial. Mereka yang sial. Sudah ku bilang bahkan dua tetua keluarga Kurnia yang kejam dan haus darah di hadapan guru agung juga harus patuh dan berlutut. Sini. Anak kecil, dari mana berani numpang makan minum di pesta orang? Cuma 2 permen saja, perlu segitunya. Guru Agung, sisa keluarga Kurnia pantas dihukum. Anak kecil nggak bersalah. Iya, Jangan takut. Di hari penuh sukacita ini, sini makan permen, tenangkan diri dulu. Manis nggak? Mohon Guru Agung, terima kita sebagai murid. Kami bersedia mengabdi melayani Guru Agung. Cecua. Mana mungkin dia, guru agung penguasa 3 alam itu. Jangan tertipu olehnya. Manis nggak? Murid Nela Kurnia, Nisa Kurnia, hormat pada guru agung. Apa? Datang lagi juga murid. Kembar pula. Tari, bukan begitu aku bisa jelaskan Tari. Dengarkan penjelasanku, dengarkan penjelasanku. Guru, kami takkan mungkin salah mengenal selama 10.000 tahun. kami telusuri seluruh 3 alam, tapi tak menemukan. Takeda Roten akar penjadi. Lebih baik ngaku dulu. Seumur hidupku ini, seperti meniti es tipis. Benar, aku adalah penguasa 3 alam, Guru Agung. Bagus, bagus. Nela Kurnia. Nisa Kurnia. Sejiwa sirama. Hati kalian seirama. Iya. Aku aja yang orang luar di sini kan? aku nggak bermimpikan. Kalau Tari bisa nikah dengan Guru Agung, keluarga Ananta akan jadi klan nomor 1 di dunia dewa. Nggak disangka. Kamu itu buaya darat. Katakanlah, masih ada siapa lagi? Aku cuma ada kamu 1 istri saja. Ada siapa lagi? Kalian berdua, jelaskanlah. Berani macam-macam pada guru. Kamu cari mati ya. Guru, serahkan saja dia pada kami akan buat hidupnya di neraka. Dia istriku. Udah sah resmi. Istri, Guru, tapi kau janji. Setelah 10.000 tahun, akan setuju kita berdua menikah denganmu. Kenapa? benar. Nggak mungkin. Mustahil. Bocah itu benaran guru tetua. Bahkan terikat janji pernikahan. Guru, bukannya katamu aku murid satu-satunya? Dasar kau, pembohong.
Kau dengarkan penjelasanku. Nggak usah jelaskan. Lagi pula bencana milenium sudah dekat, cepat lambat juga akan mati. Mending kita mati bersama. Tak bisa jadi kekasih surgawi. Biarlah kita jadi kekasih di neraka. Wanita tua kita susah payah baru berjumpa lagi dengan guru. Kamu juga mau jadi penghalang. Kalau enggak, kita bertarung lagi. Biar langit terurut dan bumi terbela. Kita lihat guru sayang kamu atau sayang kami. Dalam sebuah hubungan yang gak dicintai itu yang dinamakan pelakor. Ayo maju. Wanita tua, muka itu kumas, jangan buang sembarangan. Guru menerima kami sebagai murid untuk melayani di sisinya. Kamu begitu galak, seumur hidup juga gak ada yang mau. Aku nggak ada yang mau. Aku itu murid pilihan langsung dari guru. Beda sama kalian. Yang nawarin diri jadi pelayan tidur. Nggak tahu malu. Wanita tua, kurobek mulutmu. Jangan cerewet, majulah rebut kembali guru. Tunggu. Maaf ya. Ini, sepertinya, suamiku. Iya aku. Sudahlah. Besok adalah hari bencana milenium yang ditetapkan guru. Kalau nanti para dewa Mahayana di tiga alam turun tangan, maka dunia akan kacau, kita semua akan mati. Di sini siapa yang bukan Dewa Mahayana? Kecuali Tunggu, Ada juga. Bangsa iblis. Bencana milenium sudah dekat. 3 alam mulai kacau. Markas iblis pasti akan ada tindakan. Sekarang yang terpenting, pulihkan ingatan guru. Secepat mungkin. Berarti tinggal satu tempat. Reruntuhan Istana Suci. Kau, tunggu saja. Setelah bencana milenium, saat Raja Iblis bangkit, itulah harimu berakhir di bawah kakiku. Penerus keluarga Kurnia, Vino Kurnia, minta bertemu dengan ayah. Hormat pada ayah. Nak, akhirnya kau kembali. Ayah, aku gagal. Tak masalah. Setelah hari ini, seluruh 3 alam akan sujud di bawah kakiku. Sudah 10.000 tahun lamanya, Guru Agung menguasai 3 alam, membuat bangsa iblis kehilangan pemimpin. Setelah bencana milenium, pembatasan pun ikut lenyap. Kini saatnya bangsa iblis bangkit kembali dan kuasai dunia. Aku dengan tulus siap membantu ayah dalam segala urusan. Ini. Nak, ini memang milikmu. Topeng bayangan. Dengan topeng ini, bisa menjelma jadi iblis langit. Punya kekuatan setara dengan Dewa Mahayana tingkat tertinggi. Kurebut lagi pemilik tubuh suci dari keluarga Ananta. Serap kekuatan sucinya. Mari kita lihat di 3 alam ini, siapa yang berani melawan bangsa iblis? Tubuh suci aku mau. Posisi Guru Agung aku juga mau. Bencana milenium telah berakhir. Mereka akan pergi ke reruntuhan Istana Suci. Asal kau duluan duduk di takhta Guru Agung, pakai jubah suci. Kamulah Guru Agung berikutnya. Cari Ananta. Kali ini, lihat saja gimana kau bisa kabur. Guru, disinilah reruntuhan Istana Suci. Sejak Anda menghilang, tempat ini sudah jadi tempat suci bagi para pemuja. Kau, apa teringat sesuatu? Apa yang harus aku ingat? Menurutku kalian semua sudah kehilangan akal.
Tangga ini ada 99 tingkat. Setiap tingkatnya ada segel ciptaan Anda sendiri. Dan ditindih hukum semesta, orang biasa mau dekati tangga ini. Bisa lenyap jadi abu, atau jadi bangkai kering. Bawah ini tersegal jasad para ahli hebat. Dan roh iblis, sedikit saja lengah. Astaga. Astaga. Ini. Ayo pergi-pergi guru agung ini, aku nggak mau lagi. Sayang, posisi guru agung sudah di depan mata. Masa kamu nggak mau? Aku nggak mau. Aku mohon padamu, aku bukan guru agung, aku sumpah aku bohongi kalian. Benaran. Segel menahan Dewa Mahayana sudah lenyap. Guru, masa perlindungan selama 1.000.000 tahun yang kau berikan pada dunia telah sirna. Aku merasakan hawa bangsa iblis. Kalau mereka duluan merebut posisi itu, dunia ini akan jadi lautan darah. Kalau begitu, ini saya, apa yang harus saya lakukan? Nggak ada waktu lagi. Sudah kuduga. Dia pasti bisa. Dia adalah guru. Nando, apa kau teringat sesuatu? Guru, Kirana satu-satunya muridmu kan? Mohon guru agung, terima kita sebagai murid. Sebenarnya siapa? Punggung itu. Persis seperti dulu saat guru bawa aku ke Istana Suci. Guru, sudah kembali. Tangga Istana Suci. Satu langkah satu tingkat surga. Setiap langkah penuh tekanan dari langit. Tapi Nando nggak ada masalah apapun. Bahkan kami saja tak sanggup hadapi tanpa beban. Sebarkan ajaran, lindungi rakyat dengan kasih. Aku mau mengembara selama 1.000.000 tahun. Guru, mau kemana? Kemana? Seluruh alam semesta ada di bawah kakiku. Nando, sekarang batu tinta suci api bisa berikan padaku, kan? Pak, batu tinta suci api. Guru. Aku guru agung. Aku penguasa 3 alam. Ini jalan. Guru sendiri. Bencana milenium telah berlalu. Sudah saatnya Istana Suci ganti maka.
Raja Iblis. Vino, kenapa kau di sini? Kok bisa? Meski Vino biasa agak sembrono, tapi mustahil dia bangsa iblis. Raja Iblis, kembalikan Vino padaku. Kembalikan. Nak, tetua keluarga Kurnia menyuruhku kembalikan kau padanya. Apa kau setuju? Vino Kurnia? Dia sudah lama mati. Mulai sekarang, panggil aku iblis. Bayangkan, Apa? Kamu bukan Vino. Sekarang di depanmu adalah putra Raja Iblis dan juga pangeran. Bangsa Iblis. Pentasan. Aku merasakan hawa iblis dari tubuh Vino. Untung saja, kamu nggak biarkan Tari menikah dengannya. Kalau begitu, Vino dari dulu sudah. Awalnya aku berniat menyusupkan dia ke keluarga Kurnia, agar bisa nikah sama keluarga Ananta, dan merebut tubuh suci menjadi penguasa. Tapi nggak disangka, pas, mau berhasil. Kau muncul bikin rencanaku kacau. Bawa orangnya. Lepaskan aku. Ibu mertua, Tari, cepat, cepat lari. Tari, jangan pedulikan, kita cepat pergi. Tari, Ibu, ayah. serahkan Tari Ananta padaku, dan bunuh bocah ini. Kalau enggak, setelah putraku duduk di posisi guru agung, kalian semua akan mati. dua tua bangka ini mungkin akan sulit melihat matahari esok. Vino Kurnia, beraninya kau. Vino, cepat lepaskan orang tua Tari mereka, nggak bersalah. Nggak ada gunanya. Raja Iblis, apa kau lupa? Di hadapanmu ini adalah Guru Agung, penguasa 3 alam. Kak Vino, bukannya kau mau posisi itu? Lepaskan orang tua Tari, aku ngalah kasih kamu. Diam kau! Kau kumas tanpa kekuatan apapun. Dipoles mereka jadi guru agung. Guru Maha Agung? Penguasa 3 alam apaan? Konyol. Ku beri kau kesempatan terakhir. Serahkan Tari Ananta. Dan patahkan kaki bocah itu. Dan lempar kemari. Mungkin aku akan lepaskan mereka. Vino Kurnia, asalkan kau lepaskan orang tuaku. Aku akan ikut denganmu. Kemari! Tari, Nando, kita nggak berjodoh. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan menikah denganmu. Tapi takutnya, Tari, jangan pergi. Tari jangan. Vino Kurnia, lepaskan orang tuaku, lepaskan semuanya. Kau kira kau kemari, aku akan melepaskannya. Aku jujur saja. Hari ini, dia pasti akan mati. Kenapa kekuatan Vino bisa berkembang pesat? Kita bertiga, yang sudah tahap puncak Mahayana, juga bukan tandingannya. Di hadapannya, aku kehilangan niat bertarung. Anakku adalah jelmaan, energi gelap langit dan bumi. Kini Dewa Iblis merasukinya. Bahkan aku juga bukan tandingannya, apalagi kalian. Tak peduli. Kau siapa? Biarpun kau Guru Agung, juga harus sujud. Ternyata kamu dalang dari semua ini. Sudah 10.000 tahun. 10.000 tahun penuh. Guru Agung menguasai dunia, menekan bangsa iblis. Kini bengkana milenium telah berakhir. Segel sudah sirna. Di 3 alam ini, siapa yang berani menghalangi kita? Sampai
Bukannya kau Guru Agung? Kenapa nggak selamatkan mereka? Atau kau nggak mampu? Hari ini kuperlihatkan kekuatan setengah dewa iblis. Lihat, itu. Inilah setengah dewa iblis. Guru Agung Datangpan juga akan kubunuh. Gawat, Vino sudah jadi iblis sepenuhnya. Kekuatannya ada di atas kita. Guru, ingatanmu masih belum pulih. Cepat lari. Sambut Raja Iblis. Sambut Iblis bayangan. Kini anakku, sudah setengah dewa iblis. Kamu, dan kalian. Semua akan mati. Bunuh mereka semua. Nando, kamu pergilah. Kita nggak sejalan. Takdir tak bisa bersama. Pergi, kata ibu, aku keras kepala sejak kecil. Kalau udah nentuin gak bisa diubah. Vino, aku bukan meremehkanmu. Kau ganti baju. Ganti topeng pun tetap bukan tandinganku. Kau gak bisa. Dasar sampah! Kau sebelumnya cuma mengandalkan Kirana Dewi. Sekarang segel sejuta tahun sirna. Iblis bangkit, akan kukuliti kau. Dan rebut tari. Di hadapanmu. Hari itu kau juga bilang begitu. Cuma bisa satu kata ini? Baik. Aku bunuh mereka sekarang. Habis itu giliranmu. Setelah hari ini, 3 alam. Semua dalam genggamanku. Power Lemah. Mengusikku, beraninya mengusikku. Tetua kau saja mantan pacarku. Masih sok jago. Aku nggak emosi. Kau kira aku gampangan? Kalau nggak salah, di tangan dia itu. Asli batu tinta suci api? Mana mungkin batu tinta suci api dulu mengguncang bangsa iblis. Orang seperti ini memang harus diberi pelajaran. Guru Agung, ampun. Guru Agung, ampun. Guru Agung, ampun. Guru Agung ampun. Guru Agung ampun. Dengar ya. Jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau nggak sekali ketemu ku gebuk kau. Kalian juga. Belajar yang nggak baik ikutan jadi perampok. Rambut apaan ini? Anggap kau sendiri Guru Agung? Guru Agung, salahku. Kita bersalah tak ada lain kali lagi, tak ada lain kali. Guru Agung, ampun. Saya bersumpah akan jadi rakyat yang taat hukum. Masih nggak mau lepaskan mertuaku? Oh baik. Kalau ada luka, kegebuk kepala kau. Oh baik Guru Agung, jangan marah Guru Agung. Marah kepat papa mereka. Nando, ini. Tenang saja, takkan kubiarkan ada yang menindasmu. Jadi, mereka gimana? Mereka itu, Ampun. nggak ada nyali. Suruh mereka pergi. Jangan sampai mengotori matamu. Terima kasih. Guru, bangsa iblis incar wilayah tengah. Dilepas kali ini, picu kekacauan. Dalangnya dihukum berat. Dewa Kirana, ini salah paham. Ini fitnah. Dialah yang selalu hasut bangsa iblis, makanya bisa terjadi kekacauan hari ini. Iya betul. Kalau bukan dia, kita gak bakal mengalami ini. Guru Agung, ampunilah kami. Tunggu. Bukannya tadi kata kalian, dia pahlawan yang bantu bangsa iblis bangkit kembali. Sekarang kok jadi biang kerok? Memanglah maling teriak maling. Bagaimana kalau biarkan Raja Iblis bunuh dia? Ide bagus. Baik. Dasar anak durhaka. Berani merusak kedamaian bangsa iblis dan wilayah tengah. Kau pantas mati. Pantas mati. Orang sendiri juga sekejam ini. Memang hebat. Dihina pula.
dihina pula. Hari ini, aku akan bersihkan nama sekte, singkirkan sampah sepertimu. Nek, jangan salahkan aku. Perintah Guru Agung tak bisa dilawan. Mayat hidup. Siapa? Kau sombong apaan? Aku nggak bisa hidup. Tapi dengan kekuatan setengah dewa iblis, kalau aku meledakkan diri, akan mengundang para penguasa ribuan dunia kecil. Bisa bawa kalian mati bersama sudah cukup. Cepat hentikan dia. Dengan kekuatannya, kalau ledakkan diri, bisa gawat. Gawat, dia mau ledakan diri. Dengan ini bisa tembus dimensi. Guru dunia-dunia ini terbentuk dari ribuan dunia. Vino Kurnia meledak dengan setengah dewa iblis tembus dimensi. Kuatir mereka serbu masuk. Walau kau, Guru Agung emang kenapa? Para penguasa ribuan dunia. Emang semuanya, muridmu dan cucu muridmu. Tunggu mati saja. Gawat, ribuan dunia serang masuk. Bahkan Guru Agung datang pun nggak bisa apa-apa. Dibanding dengan ini, penyerangan bangsa iblis bukan apa-apa. Gak mau bertarung lagi? Semuanya yuk-yuk. Tamatlah sudah. Nando, tak peduli apa yang terjadi, tak peduli kau Guru Agung atau bukan, aku tetap akan menemanimu. Aku juga guru. Meski nggak bisa menikah dengan guru, tapi bisa mati bersama guru, sudah cukup. Kami juga. Matilah! Matilah semua! Datang juga! Orang dari ribuan dunia sudah datang! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Siapa kalian? Para murid hormat pada guru. Apa? Lagi-lagi? Guru ribuan dunia mendapat perlindungan Anda. Anda udah mencapai pencerahan, kami penerus ajaran Anda. Posisi itu milik Anda. Kalian bercanda. Begitu Anda pakai jubah dan duduk, Anda akan mengerti. Kamu